Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya, menjelang pertandingan nanti sore El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta yang akan menjamu Persib Bandung. Nah, ini muncul ya pernyataan-pernyataan yang menarik untuk kita ulas dari kedua pelatih, baik dari Coach Bojan Hodak sebagai pelatih kepala dari Persib Bandung maupun dari Carlos Pena ya sebagai pelatih kepala Persija Jakarta ya. Nah, terlebih dahulu menjelang pertandingan besar ini kedua pendukung dari kedua tim ini, dalam hal ini adalah Bobotoh pendukung fanatik Persib Bandung dan Jackmania pendukung fanatik daripada Persija Jakarta, itu datang ke stadion untuk menyaksikan timnya berlatih sekaligus memberikan suntikan motivasi. Dan tentu saja ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa ada gium baik dari Bobotoh ataupun dari Jackmania yang mengatakan boleh saja kalah dari tim lain tapi tidak oleh Persija, atau boleh saja kalah dari tim lain tapi tidak kalah oleh Persib Bandung. Artinya kedatangan Bobotoh ini ataupun kedatangan Jackmania ini adalah untuk memberikan motivasi sekaligus mereka berharap timnya bisa menang ya. Nah, dengan hal-hal seperti itu kemudian muncullah beberapa hal atau pernyataan yang memang menarik. Misalnya Persib sebagai tim yang tengah dikejar, karena kan sekarang berada di puncak klasemen sementara kemudian dikejar, itu kan biasanya posisi tim yang dikejar itu berada di dalam tekanan ya. Nah, ketika ditanyakan bagaimana respon Coach Bojan Hodak seperti dikatakan sebelumnya, ya Bojan Hodak mengatakan tekanan bukan pada tim kami gitu ya. Meskipun posisi Persib adalah tim yang dikejar. Nah, apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak terkait dengan kedatangan Bobotoh, kemudian permintaan Bobotoh untuk menang, apakah itu kemudian posisi mereka sebagai pimpinan sementara? Nah, apakah itu semua menjadi tekanan bagi Persib Bandung? Nah, ini jawaban Bojan Hodak. Namun kami tidak terlalu tertekan untuk laga ini seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk kami itu hal yang bagus untuk memotivasi. Jadi kedatangan Bobotoh, permintaan mereka untuk menang itu bukanlah tekanan bagi Bojan Hodak, tetapi itu adalah motivasi ya. Nah, kenapa kemudian Coach Bojan Hodak merasa bahwa mereka atau Bojan Hodak tidak dalam tekanan ya? Alasannya adalah karena sekarang perbedaan poin yang cukup mencolok ya. Kata Bojan Hodak, untuk kami unggul 9 poin adalah sebuah keuntungan. Jadi posisi Persib yang ada di puncak klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh itu justru tidak memberikan tekanan bagi Persib Bandung, melainkan ya hanya sekadar motivasi gitu ya. Bahkan itu adalah sebuah keuntungan gitu kan. Nah, maka Bojan sekali lagi mengatakan bahwa baik kita ingin menang. Nah, ini jelas ya bahwa Bobotoh menuntut menang, tim dituntut untuk menang, dan ya Persib, Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa baik kita ingin menang tapi tidak ada tekanan. Jadi Persib ingin menang tetapi Persib sama sekali tidak tertekan atau tidak dalam tekanan harus menang gitu ya. Jika Anda meraih 1 poin di laga ini, kami masih tetap di atas. Jadi Coach Bojan Hodak secara realistis juga mengatakan ketika Persib pun hanya misalnya mampu bermain imbang, meraih 1 poin, yaitu tetap di atas. Bahkan kan kalau kita katakan ya Persib kalah pun tetap saja posisinya tidak akan tergeser ya. Nah, setelah itu kemudian Bojan Hodak justru memberikan statement atau mencoba ya mengganti narasi yang ada. Justru ketika dikatakan bahwa Persib yang dalam tekanan, Bojan Hodak menyangkalnya dan justru mengatakan bahwa tekanan ada pada pihak Persija. Nah, jadi kata Coach Bojan Hodak, tekanan justru dirasakan Persija karena ini adalah laga yang harus mereka menangkan dan juga tampil di kandang. Jadi kami tidak punya tekanan seperti itu. Nah, jadi Persija memang kan dalam 3 pertandingan terakhir gagal meraih poin penuh gitu ya. Bahkan kebobolan cukup banyak, sebanyak 7 gol. Nah, dan posisi mereka sekarang kan berada di posisi klasemen keempat gitu ya. Artinya justru tekanan ada, kata Coach Bojan Hodak, justru tekanan itu ada pada Persija karena satu sisi mereka harus menang
dan ini adalah partai kandang mereka. Tentu setiap tim yang bermain di kandang disaksikan langsung oleh pendukungnya selalu berharap bahwa timnya itu bisa menang, ya seperti itu. Nah itu jawaban dan pernyataan Bojan Hodak seputar apakah Persib dalam tekanan atau tidak, bagaimana kedatangan Bobotoh ketika Persib berlatih, kemudian bagaimana juga ketika misalnya Persib Bandung ya ingin menang tetapi tidak menjadi tekanan, dan justru ketika meraih 1 poin pun bagi Bojan Hodak itu adalah hasil yang bagus, ya oke. Nah bagaimana dengan pelatih kepala dari Persija Jakarta yaitu Carlos Peña ya. Nah, Carlos Peña dalam hal ini mengatakan jika berdasarkan statistik kemungkinan besar ya besok hasilnya akan imbang ya. Nah, jadi kalau melihat catatan statistik kedua tim ini, maka Carlos Peña itu melihat bahwa kemungkinan besar hasil daripada pertandingan Persib melawan Persija Jakarta ini akan berakhir imbang ya. Apa alasannya? Nah, kata Carlos Peña, karena Persija belum terkalahkan di kandang dan Persib juga belum kalah di tandang. Jadi Persib Bandung adalah tim dengan rekor tandang terbaik karena mereka belum pernah kalah. Sebaliknya Persija juga adalah tim dengan rekor kandang terbaik karena mereka pun lagi-lagi juga belum kalah. Sehingga karena keduanya berada di posisi terbaik, maka kata Carlos Peña hasil imbang adalah hasil yang kemungkinan besar terjadi gitu kan. Nah, tetapi Carlos Peña juga mengatakan bahwa statistik itu bukanlah hal yang menjadi patokan gitu ya. Kalau statistiknya seperti itu kemungkinan besar tidak ya. Kata Carlos Peña, namun statistik dalam sepak bola itu tidak ada gunanya. Saya selalu mengatakan hal yang sama. Besok akan menjadi pertandingan besar gitu ya. Kedua tim tampil sangat baik di musim ini. Tentu saja mereka, Persib Bandung memiliki selisih yang besar dengan tim lainnya karena mereka melakukan pekerjaan dengan sangat baik ya. Oke, jadi Carlos Peña menyadari bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang besar. Kemudian Persib Bandung ya tampil sangat baik, mereka punya selisih poin yang jauh dari tim lainnya gitu kan. Tetapi kalau melihat catatan statistik dan kemungkinan dengan hasil-hasil yang ada, bagaimana Persib mampu bermain dengan baik di tandang, bagaimana Persija juga tampil baik ketika di kandang, maka kemungkinan besar kata Carlos Peña hasil akhirnya adalah berimbang ya. Nah, apakah akan terjadi seperti itu? Ya, nanti akan kita lihat ya, karena baik Persib Bandung ataupun Persija Jakarta tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemain inti. Persija Jakarta kemungkinan besar tidak bisa dipastikan ya tidak bisa diperkuat oleh Rio Fahmi dari wingback kanan ya karena akumulasi kartu. Nah dari sisi Persib Bandung gitu ya beberapa pemain kan masih tidak dapat dipastikan mungkin akan bermain, tetapi apakah akan menjadi starter atau tidak ya, seperti Maklo kan absen, kemudian Tyrone Delpino meskipun mereka ikut, nah kita tidak tahu apakah mereka akan menjadi starter langsung atau memang mereka nanti akan masuk di bangku cadangan, termasuk juga David Da Silva, Edo Febriansyah gitu. Jadi ya pertandingan ini memang pertandingan besar, El Clasico ditunggu oleh semua orang, kemudian merebut ya antusiasme banyak orang, tetapi kita tidak tahu ya akan seperti apa berjalannya pertandingan ini karena ya kedua tim tidak bisa full. Andai kedua tim bisa full dengan tim terbaiknya, justru jelas pertandingan akan seru. Tetapi bagaimanapun sebagai satu pertandingan yang besar, saya memang memprediksi bahwa ya seperti pada musim sebelumnya kan, pada putaran pertama itu kan terjadi 2 kartu merah ya. Dari Persib Bandung Maklok yang terkena kartu merah, kemudian dari Persija Jakarta ada Firja Andika. Ya 2 kartu merah dan kartu kuning lainnya menandakan bahwa pertandingan ini sangat ketat, sangat berjalan kuat gitu ya, seperti itu. Ya kita lihat nanti apakah hasil akhirnya memang nanti berimbang ataupun ada salah satu kalah. Kalau Persib yang menang maka kemungkinan besar Persib akan menjauh ya dengan 52 poin, dan itu artinya ya Persib akan semakin kokoh di puncak klasemen dan terpaut jauh ya. Karena Dewa United pada pertandingan kemarin kalah gitu kan, sehingga poin mereka terhenti di angka 40 pada pekan ke-23.
Nah, kemudian Persija akan bermain dengan Persib, sedangkan Persibaya Surabaya kembali naik ke posisi kedua karena berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 ya, sehingga poin mereka adalah 41 atau terpaut sekitar 8 poin dengan Persib Bandung. Ya, artinya tetap Persib Bandung dalam 2-3 pertandingan selanjutnya itu berada dalam posisi yang cukup nyaman karena poinnya sangat jauh. Artinya ketika bisa menangkan pertandingan ini, tentu Persib Bandung akan semakin kokoh gitu ya. Sebaliknya ketika Persija Jakarta justru mengalami kekalahan, nah ini akan semakin mempersulit jalan mereka untuk mengejar selisih atau memangkas jarak dengan Persib Bandung. Tetapi ketika mereka menang, nah ini akan seru ya. Bagaimana persaingan di papan atas itu akan kembali ramai. Karena ketika Persija bisa menang, maka dia akan naik ke posisi kedua dengan 42 poin. Ya, kita akan lihat seperti apa nanti hasil pertandingan sore ini.